Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita mengkaji kitab hadis yang dimiliki oleh Imam Al-Muhaddits Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa. Beliau ini meninggal pada tahun 275 Hijriyah. Kitab yang kita kaji namanya kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu pada kitab Zuhud bab 31 yang berjudul Bab Dzikril Maut wal Isti'adad lahu, yang artinya adalah bab tentang kematian dan persiapan untuk menghadapi kematian. Hadis yang pertama, Haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzat ya'ni al-maut. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kamu mengingat kematian. Perbanyaklah oleh kamu mengingat yang memutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis ini adalah hadis hasan sahih, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua adalah haddatsana Zubair bin Bakkar haddatsana Anas bin Ayyad haddatsana Nafi' bin Abdullah an Farwa bin Qais an Atha bin Abi Rabah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Artinya hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa dahulu saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Kemudian laki-laki ini bersalam kepada Nabi. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang mukmin yang seperti apakah yang lebih afdal? Orang mukmin yang seperti apakah yang lebih mulia?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal, yang paling mulia di antara orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian lelaki ini pun bertanya pertanyaan kedua, yaitu orang mukmin yang seperti apakah yang cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang mukmin, orang yang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang pintar atau orang-orang yang cerdas. Hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang baik. Kemudian adapun hadis yang ketiga, Haddatsana Abdullah ibn al-Hakam ibn Abi Ziyad haddatsana Sayyar haddatsana Ja'far an Thabit an Anasin
radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Faqala kaifa tajiduka? Qala arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Artinya hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi seorang pemuda, sedangkan pemuda ini sedang berada dalam situasi sakaratul maut. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana yang kau rasakan? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau rasakan? Lalu kemudian pemuda ini menjawab, saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, dan saya takut akan dosa-dosa saya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak berkumpul di dalam satu hati seorang hamba dalam situasi seperti ini, berkumpul antara takut dan mengharap, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diharapkannya dan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang dia takutkan. Hadis ini adalah hadis hasan. Adapun hadis yang keempat adalah haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Syababah an ibni Abi Dhi'b an Muhammad ibn Amr ibn Atha an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu tahduruhul malaikah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang akan menghadapi kematian, seorang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal kemudian akan didatangi oleh malaikat. Apabila yang meninggal tersebut adalah orang soleh, maka malaikat ini akan berkata, keluarlah kamu wahai jiwa yang baik, yang berada di dalam tubuh yang baik. Keluarlah kamu dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah kamu bahwasanya kamu akan mendapatkan sorga dan menemui Tuhan yang ridha, senang kepadamu. Maka malaikat ini senantiasa mengucapkan kata-kata ini sampai jiwa ataupun ruh yang meninggal ini keluar dari jasadnya. Lalu kemudian ruh yang keluar ini akan naik ke langit. Lalu kemudian dibukakanlah pintu langit untuknya. Fayuqal man hadha? Setelah sampai di langit, ruh yang dibawa oleh malaikat ini tadi akan ditanya, siapa ini? Lalu kemudian mereka menjawab, malaikat itu menjawab, fulan, ini adalah ruh si fulan. Disebutkan namanya. Lalu kemudian malaikat penjaga langit itu pun berkata, selamat datang kepada jiwa yang baik yang berada dalam tubuh yang baik. Masuklah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah kamu dengan balasan sorga yang kau dapatkan, dan engkau akan menemui Tuhanmu yang tidak marah kepadamu. Maka demikianlah diucapkan kepadanya sampai ruh ini mencapai langit yang terakhir, di mana di langit itulah terdapat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apabila yang meninggal itu adalah orang yang buruk, orang yang tidak baik, dikatakan oleh malaikat kepadanya, keluarlah kamu wahai jiwa yang tidak baik, wahai jiwa yang buruk yang berada di dalam tubuh yang buruk. Keluarlah kamu dalam keadaan terhina,
dan bergembiralah kamu dengan balasan api neraka yang kau dapatkan. Dan demikianlah dikatakan kepadanya sampai dia keluar dari jasadnya. Lalu kemudian ruh ini pun akan dibawa ke langit. Lalu kemudian pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian penjaga langit akan bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Malaikat yang membawa ruh tersebut akan menjawab, "Ini adalah ruh si fulan," disebutkan namanya. Lalu kemudian malaikat penjaga langit akan berkata, "La marhaban bin nafsil khabithah." Tidak ada selamat datang kepada jiwa yang buruk yang berada dalam tubuh yang buruk. Kembalilah kamu ke dunia dalam keadaan terhina. Sesungguhnya bagimu tidak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu kemudian dikirimlah ruh yang jelek ini, ruh yang tidak baik ini, dikirim dari langit menuju ke bumi, sampai kemudian dia menuju ke alam kubur. Hadis ini adalah hadis sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang selanjutnya tentang kematian dan persiapan untuk mati adalah haddatsana Ahmad bin Thabit al-Jahdari wa Umar bin Shabbah ibn Abidah qala haddatsana Umar ibn Ali akhbarani Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ajalu ahadikum bi ardin aw thabathu ilaiha al-hajah fa idza balagha aqsa atharihi qabadahu Allah subhanahu fatakul al-ardu yawmal qiyamah rabbi hadza mastawda'tani. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ajalnya berada di suatu daerah sedangkan dia berada di daerah lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawanya ke daerah tersebut dikarenakan hajat yang dimilikinya di daerah tersebut. Dan apabila seseorang ini telah sampai pada tujuannya, maka Allah akan mencabut nyawanya di tempat itu. Lalu kemudian bumi akan berkata pada hari kiamat, wahai Tuhanku, inilah orang atau inilah ruh yang engkau titipkan kepadaku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang selanjutnya tentang kematian dan persiapan untuk mati. Haddatsana Yahya bin Khalaf Abu Salamah, haddatsana Abdul A'la an Sa'id an Qatada an Zurara ibn Aufa an Sa'd bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cinta, barang siapa yang pengen, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, benci bertemu dengan Allah itu sama dengan benci dengan kematian. Kalau itu sama, maka kami semuanya benci dengan kematian. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, innama dzaka inda mautih. Bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah ketika seseorang itu meninggal.
Idza busyira bi rahmatillah, apabila seseorang itu meninggal lalu kemudian dikabarkan untuknya rahmat Allah dan ampunan Allah, maka dia kemudian pengen bertemu dengan Allah. Tapi apabila seseorang itu ketika meninggal lalu kemudian dikabarkan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan azab, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, maka kemudian dia akan benci bertemu dengan Allah. Maka Allah akan benci bertemu dengannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa satu hadis tentang kematian. Haddatsana Imran bin Musa, haddatsana Abdul Warith ibnu Sa'id, haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Janganlah seseorang di antara kamu mengharap untuk mati dikarenakan oleh musibah atau kesusahan yang dialaminya. Fa in kana la budda mutamanniyan al maut. Apabila terpaksa untuk mengharap kematian, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup itu baik untukku, dan matikanlah aku selagi kematian itu baik untukku. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Demikianlah hadis-hadis tentang kematian dan persiapan untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.